Bagaimana kita menaati amanat agung Kristus? Dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus melalui pemberitaan Injil kepada semua orang, membawa mereka untuk menerima baptisan, serta mengajar mereka untuk hidup dan taat dalam melakukan firman. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mungkin kita pernah menjumpai pemikiran atau asumsi dari orang-orang Kristen bahwa perintah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus ini merupakan perintah yang hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu, untuk rohaniawan, untuk hamba Tuhan, atau mungkin hanya untuk full-timer gereja saja. Saudara, pemikiran yang seperti ini sebetulnya sangat condong menghasilkan orang-orang Kristen yang cenderung bersikap pasif, dan tidak sedikit yang kemudian menjadi orang Kristen yang egois, alias tidak peduli dengan orang lain. Padahal sesungguhnya jika kita yang sudah menerima keselamatan, maka kita tidak boleh berhenti menikmati keselamatan itu untuk diri kita sendiri, melainkan kita dipanggil untuk menghidupi keselamatan yang telah kita terima. Dan tahukah saudara bahwa cara terbaik untuk menghidupi karya keselamatan yang sudah kita terima ialah dengan membagikan kebenaran dan kehidupan baru yang telah kita terima di dalam Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Saudara, adapun di dalam panggilan kita menceritakan kabar baik yang sudah kita terima, yaitu kabar baik Injil, kita perlu bersyukur karena di sana ada janji penyertaan Allah. Bacaan kita tadi Matius 28 ayat 19-20 mengatakan bahwa Kristus menyertai kita mengerjakan tugas ini sampai pada akhir zaman. Ini artinya kita tidak dibiarkan sendirian. Kristus bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kita. Allah bukan saja menyertai kita, tetapi Allah tinggal di dalam kita. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Dia memberikan kuasa kepada setiap kita untuk menjadi saksi-saksinya. Menjadi saksi yang bersemangat untuk menceritakan kabar baik Injil. Menjadi saksi yang selalu siap untuk berbagi kehidupan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Saudara, menyadari kebenaran ini, pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan sekarang ialah bagaimana hidup kita bisa menjadi kesaksian. Sesungguhnya jika kita diperintahkan untuk memuridkan orang lain, untuk mengajar dan melakukan firman Tuhan, maka seharusnya kita yang terlebih dahulu dimuridkan. Kita yang terlebih dahulu harus memahami serta melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, waktu kita berbicara tentang pemuritan, pemuritan hanya bisa dilakukan oleh seorang murid Tuhan. Kita tidak mungkin bisa memberi apa yang kita sendiri tidak miliki. Nah, disinilah kita juga dapat melihat bahwa sesungguhnya di dalam kita menaati amanat agung Kristus, yang paling utama bukanlah tentang kefasihan atau kecakapan kita di dalam menyampaikan kabar baik Injil, tetapi ketaatan dan keteladanan hidup kita yang terlebih dahulu berakar di dalam kebenaran firman.